Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Roh Kudus ada bersama dengan kita, berkarya di dalam hati kita, menolong kita, sehingga kita dapat mengerti, memahami firman-Nya, dan menolong kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami merendahkan diri kami, membuka hati dan hidup kami untuk Engkau ajar, Engkau bimbing, Engkau bentuk. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, saya mengajak kita bersama membaca Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat ke-8. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke-8 tertulis demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sampai sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Saudara sekalian, ketika saya merenungkan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke-8 ini, saya menemukan sebuah quotes yang menarik seperti ini. Hal-hal yang luar biasa menjadi biasa karena terbiasa. Hal-hal yang luar biasa menjadi biasa karena terbiasa. Bapak Ibu, bagi saya secara pribadi, quotes ini menarik untuk direnungkan. Karena mengingatkan kita ada begitu banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kita yang menjadi biasa karena kita terbiasa. Contoh, oksigen. Bapak Ibu, oksigen adalah sesuatu yang luar biasa yang kita bisa nikmati dengan leluasa. Tetapi karena kita terbiasa menghirup oksigen, bahkan bisa melakukannya tanpa perlu berusaha dengan keras, maka oksigen menjadi sesuatu yang biasa, yang jarang kita syukuri. Sampai ketika kita jatuh sakit, sesak nafas, membutuhkan oksigen, sulit mendapatkannya, disitulah baru kita berkata, oksigen adalah sesuatu yang berharga. Contoh yang lain,
kesehatan. Bapak Ibu, kesehatan adalah sesuatu yang berharga. Tetapi karena kita sudah terbiasa sehat, kadangkala kita tidak bisa lagi mensyukuri kesehatan. Kita bahkan tidak menjaga kesehatan dengan baik. Tidak jarang kita justru melakukan hal-hal yang mengganggu kesehatan kita sendiri. Sampai kemudian kita jatuh sakit dan kita berkata, sehat itu penting. Dan masih ada banyak hal lain lagi Bapak Ibu yang kalau kita renungkan sebetulnya itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, tetapi karena kita terbiasa, tidak jarang kita menganggapnya menjadi sesuatu yang biasa. Dan salah satu hal yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah doa. Bapak Ibu, doa adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa doa adalah sesuatu yang luar biasa? Yang pertama alasannya, karena dengan berdoa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat memanggil namanya. Melalui doa kita dapat mengungkapkan isi hati dan pikiran kita. Melalui doa kita pun mendapatkan kekuatan dari Tuhan di tengah segala pergumulan kesulitan yang kita alami. Doa juga merupakan sesuatu yang luar biasa karena kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, dan itu dimungkinkan terjadi karena pengorbanan Kristus. Tanpa pengorbanan Kristus kita tidak dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Tanpa pengorbanan Kristus kita masih jauh dari hadapan Tuhan. Dan kita masih terhalang oleh tembok dosa. Pengorbanan Kristus membuat kita yang dahulu jauh menjadi dekat. Pengorbanan Kristus telah menghapus tembok dosa yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Pengorbanan Kristus membuat kita dapat berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Jadi Bapak Ibu, doa adalah sesuatu yang luar biasa, yang sudah seharusnya kita syukuri dan kita lakukan dengan segenap hati. Yang sudah seharusnya kita lakukan dengan pemahaman dan cara yang benar. Yang sudah seharusnya kita lakukan dengan penuh sukacita. Namun dalam kenyataan, tidak jarang doa menjadi sesuatu yang biasa, yang kita lakukan tanpa sebuah pemaknaan, hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas belaka. Contohnya, ketika kita berdoa memanjatkan doa makan, Bapak Ibu, apakah doa itu kita panjatkan sekedarnya, ataukah kita panjatkan dengan hati yang benar-benar bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan apa yang kita butuhkan? Ketika kita akan istirahat malam atau bangun tidur, apakah doa yang kita panjatkan hanya menjadi sebuah rutinitas saja, ataukah sungguh-sungguh kita lakukan dengan segenap hati kita? Tidak jarang doa-doa itu hanya sekedar sebuah rutinitas yang kita lakukan tanpa pemaknaan, yang kita lakukan tidak dengan segenap hati kita. Doa menjadi sesuatu yang biasa dalam hidup kita. Seharusnya kalau seorang menyadari bahwa doa adalah sesuatu yang luar biasa, maka yang pertama dia akan rajin berdoa. Rajin di sini bukan sekedar melakukan sebagai sebuah rutinitas rohani, tetapi rajin di sini dalam pengertian meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa kepada Tuhan. Dan bukan sekedar berdoa. Yang kedua, dia akan melakukan dengan segenap hati. Setiap kata yang dia ucapkan dari hati dan dia pikirkan dengan baik. Setiap kata yang dia ucapkan sungguh dia maknai, berangkat dari refleksi pada renungannya di hadapan Tuhan. Sehingga setiap kata yang terucap menjadi penuh makna, menjadi ungkapan isi hati yang terdalam kepada Tuhan.
Dan ketika dia melakukannya, yang ketiga, dia akan melakukannya dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia melakukan supaya melalui doanya dia sungguh boleh memperkenan hati Tuhan yang sudah begitu baik kepada dia. Sehingga isi doanya pun bukan untuk memaksa supaya Tuhan tahu dan mengikuti apa yang dia mau, tetapi setiap isi doanya merupakan sebuah dorongan bagi dirinya sendiri untuk mencari dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu, ketika seorang benar-benar menyadari bahwa doa adalah sesuatu yang luar biasa, maka dia akan melakukan dengan segenap hati, melakukan yang terbaik, melakukan sebagai wujud kasih dan kerinduannya kepada Tuhan. Nah, agar kita bisa memanjatkan doa seperti ini, maka kita perlu mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kenapa kita harus mengenal Tuhan dan apa hubungannya dengan doa? Ketika kita mengenal Tuhan, maka kita tahu apa yang Tuhan inginkan dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Termasuk juga dalam hal doa. Mengenal Tuhan akan membuat kita bisa berdoa dengan benar, sehingga doa-doa kita sungguh memperkenan hati Tuhan. Karena itu Bapak, pengenalan yang benar akan Tuhan merupakan fondasi yang sangat penting agar kita bisa memanjatkan doa dengan benar. Dan di dalam Matius 6 ayat yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga." Bapak Ibu, melalui ayat ini kita bisa melihat tiga sosok Allah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama, melalui ayat ini kita diingatkan dan bisa melihat sosok Allah yang Maha Tahu. Allah yang tahu isi hati kita. Bahkan dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa isi hati kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan, Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, dan Dia pun juga tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Kadangkala Bapak Ibu, demi mendapatkan apa yang kita inginkan, kita menutupi hati kita dengan kata-kata yang indah, dengan doa-doa yang terdengar menyenangkan di telinga kita. Seakan-akan dengan semua itu kita bisa menutupi maksud sesungguhnya yang ada di dalam hati kita. Nah, Tuhan mengatakan, Allah Maha Tahu. Dia tahu yang tersembunyi dalam hati kita. Karena itu jangan menutupi apapun, tetapi sudah seharusnya kita berdoa dengan hati yang terbuka, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat ini pun kita bisa mengenal, melihat sosok Allah yang bukan sekedar Maha Tahu, tetapi Allah yang tulus. Artinya apa? Bapak Ibu, ketika Tuhan mendengar doa kita, Dia mendengar dengan tulus karena Dia mengasihi. Bukan sekedar untuk menyenangkan diri kita yang ujung-ujungnya untuk kepentingan Tuhan, bukan. Tapi Dia mendengar karena Dia tulus mengasihi kita. Allah kita, Allah yang tulus. Dan Dia mencintai ketulusan. Menginginkan umatnya termasuk kita untuk bersikap tulus di hadapan Tuhan. Artinya ketika kita berdoa, jangan berdoa demi kepentingan kita pribadi. Jangan berdoa dengan orientasi pada diri sendiri. Jangan juga berdoa demi mendapatkan popularitas di mata orang lain. Tapi berdoalah dengan tulus, seperti Tuhan mengasihi kita dengan hati yang tulus, maka kita pun harus mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Kita berdoa untuk tahu apa yang Tuhan mau, supaya bisa menyenangkan
hati Tuhan. Kita berdoa untuk tahu apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, dari ayat ini kita pun bisa melihat sosok Allah yang menghargai usaha. Bapak Ibu, sebagai manusia, kita itu penuh kelemahan, keterbatasan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna, termasuk juga dalam berdoa. Kadangkala ada seorang sahabat ketika diminta memimpin doa, mereka berkata, kamu saja, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak pandai berdoa. Bapak Ibu, Tuhan kita, Tuhan yang menghargai usaha. Artinya ketika kita mengasihi Tuhan dan kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan termasuk dalam doa-doa kita, itu cukup bagi Tuhan. Karena Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu batas kemampuan kita, Dia tahu keterbatasan kita. Karena itu Dia menghargai usaha kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berdoa dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu jangan merasa takut untuk berdoa, tapi berdoalah dengan segenap hatimu, maka itu memperkenan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika seorang mengenal Tuhan dengan benar, maka itu akan mempengaruhi doa-doanya. Paling tidak ada dua. Yang pertama, dia akan berdoa dengan penuh kepercayaan. Dia percaya Allah mendengar doanya. Dia percaya Allah akan berikan yang terbaik dalam hidupnya. Dia percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan yang kedua, ketika seorang mengenal Tuhan dengan benar, maka dia pun akan berdoa dengan tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Tidak akan menyembunyikan maksud apapun tersembunyi, tetapi sungguh-sungguh berdoa dan memanjatkan doa hanya untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu, ketika seorang mengenal Tuhan, maka dia akan berdoa dengan sukacita. Bukan hanya sekedar sebagai sebuah rutinitas, bukan karena takut dimarahi Pak Pendeta, bukan. Tapi dia berdoa karena dia menikmati waktu doa bersama dengan Tuhan. Menikmati waktu bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, menjadi pertanyaan kini bagi kita, apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan benar? Apakah kita sudah berdoa dengan benar? Kita percaya Tuhan selalu mendengar doa kita. Tetapi kita pun juga perlu mendorong diri kita untuk terus meningkatkan spiritualitas kita, kerohanian kita, dan pada akhirnya kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan bersama saat ini. Firman yang mendorong kami untuk memandang doa sebagai sesuatu yang luar biasa, sebagai karunia dari Tuhan yang kami harus lakukan dengan segenap hati kami, untuk Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami. Tidak mudah untuk berdoa dengan hati yang benar dan juga dengan cara yang benar. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat berdoa dengan hati yang benar, dengan cara yang benar, sehingga setiap doa kami berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan hamba-Mu juga saat ini berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan selalu menjaga, melindungi, terlebih berada di tengah pergumulan. Tuhan yang tolong berikan jalan keluar. Tuhan yang tolong berikan kekuatan. Tuhan yang tolong berikan hikmat bijaksana, sehingga kami boleh memahami rancangan Tuhan dalam hidup kami, boleh memahami jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami, memberi kekuatan, memampukan kami untuk melalui setiap tantangan dan pergumulan yang menghadang langkah kami. Tuhan tolong pimpin dan sertai kami semua.
Dan hamba-Mu juga mau untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah, berkenan Tuhan yang memulihkan. Dan bagi kami semua, Tuhan tolong berikan kepada kami kesehatan. Kami pun juga berdoa bersama untuk Gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, gereja milik Tuhan yang telah Tuhan dirikan dan Tuhan pimpin saat ini, dan kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Tuhan tolonglah supaya gereja-Mu dan setiap kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan, dan dimampukan untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Pererat juga kebersamaan kami sebagai saudara di dalam Kristus, sehingga kami boleh semakin erat, mendukung, saling menasihati, saling menjaga, mendorong, menolong satu sama lain. Sehingga kami semua boleh bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami pun juga berdoa bersama untuk kota Surabaya, Tuhan berikan damai sejahtera, juga berkati untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar doa kami. Yang terbaik Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Karena setiap doa dan permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu mohon, Bapa, berkenan Engkau mengulurkan tangan-Mu dan memberikan berkat-Mu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan, Dia mengasihi-Mu, Dia senantiasa mendengar doa-Mu, Dia akan memberikan kekuatan dalam hati-Mu, Dia akan menunjukkan jalan keluar dalam setiap permasalahan-Mu, Dia akan memberikan berkat-Nya dalam kehidupan-Mu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan mengasihi saudara. Dia akan memimpin dan menyertai Bapak Ibu dan saudara, dan akan senantiasa memberikan kekuatan.